Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi tentang aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini dari pagi sampai malam hari. Siapa tahu apa yang saya alami juga menjadi inspirasi buat Anda. Section ini merupakan curhatan dari yang saya lakukan, dari kegiatan yang saya lakukan. Siapa tahu juga sama dengan Anda. Karena tujuan saya membuat catatan harian sebagai pengingat kepada diri saya untuk selalu merenungkan setiap kejadian, setiap aktivitas yang terjadi dari pagi sampai malam hari ini. Harinya hari Rabu 14 September 2022. Saya membuat audio ini jam 22:20. Tengah malam belum gitu ya. Masih jam 10-an tapi suasana sepi, dan tadi saya seharian di kampus karena saya harus mengajar, kemudian ada kegiatan kampus yang harus saya urus. Jadi dari pagi sampai jam 8 tadi, setengah 9 sih sampai kampus, sampai jam 3 sore. Selalu adil untuk melakukan aktivitas di semua profesi yang saya punya. Ya itulah yang harus saya kerjakan, dosen juga, kemudian ngurusi IT juga, ngajar AMC juga, nulis buku juga gitu ya. Menikmati banyak tugas, menikmati banyak profesi, dan tentunya menikmati ketemu banyak orang. Dari dulu saya senang sekali ketika ketemu banyak orang. Saya senang sekali mengamati orang sebetulnya. Waktu saya SD gitu ya, saya bahkan pernah main sama teman saya gitu, tebak-tebakan orang ini seperti apa gitu. Lalu SMP, SMA, saya senang sekali mengamati orang. Bahkan saya mulai memprediksi orang ini nanti gini, orang ini nanti seperti ini gitu. Dan ternyata betul. Dan itulah yang membuat saya menyadari bahwa semua yang terjadi di hidup manusia adalah hasil dari pikirannya sendiri. Mengamati seseorang ternyata membuat kita jadi bersyukur. Ketika saya membuat metode AMC, membuat Alpha Mind Control dengan rumusan-rumusan saya sendiri, dengan formula yang saya buat gitu ya, semakin membuat saya bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita pikiran, memberikan kita sebuah tubuh yang luar biasa, memberikan kita sebuah perangkat yang itu memang hanya dimiliki oleh manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Kalau ada seseorang itu tidak pernah bersyukur, sepertinya dia kurang mengenal dirinya, kurang masuk ke dalam dirinya. Nah, dengan kita mengenali diri, kita akhirnya kenal siapa Tuhannya. Kalau kita kenal diri kita, kita bisa membuat hidup ini menyenangkan, membuat hidup ini mudah, dan tentunya tadi bisa mengerjakan banyak hal, bisa ada di banyak profesi. Manusia harusnya memaksimalkan hidupnya, memaksimalkan potensi dirinya. Sebagian orang tidak memaksimalkan yang dia punya, hanya leha-leha di rumah gitu ya, hanya tidak mikir apa-apa, kemudian pengen hidup berubah. Ini salah konsep. Boleh terlihat di rumah leha-leha, terlihat santai, tapi dia mengerjakan aktivitas, mengerjakan banyak hal. Teman saya tadi mengatakan ke saya, teman dosen saya, "Fir, kamu ada banyak kegiatan tapi kok kayaknya santai-santai aja, nggak pernah stres, nggak pernah terlihat capek gitu, kok jalannya santai saja, ngopi." Nah, ini sebetulnya yang saya coba praktekkan gitu ya, bahwa manusia memang harus ada di banyak aktivitas, ada di banyak profesi.
Seseorang yang dia mampu mengelola dirinya, menggunakan pikirannya, adalah dia ada di banyak profesi. Anda perlu cek ini. Jadi kalau Anda ketemu orang yang dia mengatakan dirinya paham tentang kerja pikiran, dia ngajar pikiran gitu ya, menjadi trainer kata dia, tapi dia hanya sibuk di itu saja. Dia tidak diterima di sebuah perusahaan, dia tidak bekerja. Ini berarti dia tidak mengerjakan apa yang dia omongkan. Dia tidak tahu betul apa sih pikiran itu. Dia belum tahu bagaimana mengelola pikiran dengan benar. Ketika saya menyadari hal ini, akhirnya saya punya pikiran untuk, saya ingin memaksimalkan potensi diri saya. Saya ingin memaksimalkan yang saya ada. Itu bentuk dari bersyukur kepada Tuhan. Memang sih, ketika kita memaksimalkan semua yang kita miliki, tentu uangnya lebih besar dapatnya. Antara saya dengan teman-teman saya, teman-teman dosen, tentu saya lebih besar penghasilan daripada mereka. Kenapa? Karena saya memaksimalkan apa yang saya bisa. Saya mengerjakan yang saya bisa kerjakan, dan tentunya membuka banyak peluang, membuka banyak pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah konsepnya. Jangan terjebak dalam satu pekerjaan. Jangan terjebak dalam satu keranjang kalau istilah di investasi gitu ya. Kalau kita hanya sibuk fokus di satu pekerjaan, di satu aktivitas, itu tanpa disadari Anda sedang menutup pintu rezeki yang lainnya. Bukan Tuhan yang nutup, tapi diri Anda sendiri. Orang-orang itu sendiri yang membatasi rezekinya. Bukan Tuhan, juga bukan Allah. Saya ulangi ya. Yang membatasi kapasitas rezeki seseorang adalah orang itu sendiri. Tuhan maha luas rezekinya. Tuhan maha memberi rezeki, sehingga dari manapun bisa dapat rezekinya. Ketika saya ke kampus tadi dapat rezeki, dapat uang. Ke kantor dapat uang. Ke tempat wahana dapat uang. Ke teman-teman IT dapat uang. Semua bisa menghasilkan uang kalau kita memang mau untuk menerima uangnya. Mau menerima uang artinya apa? Menata mindsetnya untuk sinkron, untuk selaras, bahwa memang mau untuk uang. Kenapa? Karena faktanya sebagian orang takut dengan uang. Sebagian orang menutup pintu rezekinya. Sebagian orang justru menghalangi masuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian orang justru menolak rezeki yang hadir. Dikasih petunjuk tapi tidak dikerjakan. Dikasih hidayah tapi tidak dikerjakan. Ini namanya menolak rezeki. Buat Anda yang dihadirkan YouTube video ini, berarti Tuhan sudah memberikan Anda petunjuk. Sehingga kalau Anda membiarkan begitu saja apa yang ada di channel Cahaya Kehidupan, maka artinya Anda melepaskan petunjuk Tuhan. Anda membiarkan hidayah yang masuk ini lewat begitu saja. Ingat, Tuhan itu maha memberi petunjuk. Tuhan itu maha luas rezekinya. Yang penting Anda bisa mengelola pikirannya. Anda bisa menaikkan level potensi Anda, dan Anda memaksimalkan pikiran Anda. Pikiran manusia kebanyakan itu hanya digunakan sedikit saja. Tapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, dia memaksimalkan pikirannya lebih besar daripada orang kebanyakan. Dan tentu hidupnya lebih baik. Ini sudah hukum alamnya. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam cerdas, salam sehat, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.